Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Junalia Rini. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Berikut pemaparan soal dan penjelasan. Soal terkait penjualan arus ke bawah. Nah, dari pemaparan soal ini kita diminta untuk menyajikan ayat jurnal dengan metode ekuitas dasar untuk tahun 2000X1, kemudian bagaimana eliminasi, ayat jurnal eliminasi, kemudian yang terakhir bagaimana tampilan dari kertas kerja konsolidasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama terkait dengan ayat jurnal metode ekuitas dasar tahun 2000X1, di mana kas pada investasi pada saham PT Anak untuk jurnal yang pertama didapat sebesar 27 juta didapat dari 30 juta dikali dengan 90%. Kemudian investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta didapat dari 50 juta dikali dengan 90%. Kemudian untuk akun investasi pada PT Induk pada tanggal 31 Desember 2000X1 dapat diketahui bahwa investasi pada saham PT Anak diperoleh biaya sebesar 240 juta. Kemudian akrual ekuitasnya untuk dividen sebesar 300 juta dikali dengan 90% didapat 27 juta. Kemudian untuk akrual ekuitasnya 500 juta dikali dengan 90% dapat 45 juta. Kemudian dijumlahkan biaya perolehan dengan akrual ekuitasnya, maka didapat hasil sebesar 285 juta. Sebagai informasi tambahan, untuk penjualan tanah, PT Induk mencatat penjualan tanah dan keuntungan yang dihasilkan sebesar 20 juta yang didapat dari 40 juta dikurang dengan 20 juta. Dari hasil pemaparan soal, untuk bagian yang kedua, kertas kerja konsolidasi ayat bersama dengan ayat jurnal eliminasinya, maka dapat kita ketahui dari pemaparan soal bahwa pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta pada dividen diumumkan, kemudian pada investasi pada saham PT Anak untuk ayat jurnal pertama, ayat jurnal eliminasi pendapatan dari PT Anak perusahaan. Kemudian yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas pada dividen diumumkan pada kepemilikan minoritas yang didapat sebesar pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 8 juta, kemudian untuk dividen diumumkan sebesar 5 juta dan dividen minoritasnya sebesar 3 juta yang didapat dari 50 juta dikali dengan 10%, kemudian 30 juta dikali dengan 10%. Kemudian untuk saldo laba yang didapat pada 1 Januari sebesar 200 juta dan 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, kemudian kepemilikan minoritasnya sebesar 60 juta. Nah, di sini ada informasi tambahan pada pemaparan soal bahwa ada saham preferen dan juga keuntungan penjualan tanah, yang dimana saham preferen ini sebesar 100 juta pada kepemilikan minoritas sebesar 100 juta dan keuntungan penjualan tanah 20 juta pada tanah sebesar 20 juta. Maka dari hasil eliminasi ayat-ayat jurnal itu, di sini mari kita lihat bersama berikut tampilan kertas kerja konsolidasi. Dari kertas kerja konsolidasi yang ada untuk sebelum dan sesudah, ketika sudah dimasukkan pos-pos dari bagian hasil penjumlahan dan eliminasi, maka akan didapat pada bagian keuntungan penjualan tanah akan ada eliminasi pada bagian sisi debit sebesar 20 juta dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta pada eliminasi sisi debit. Kemudian pada pendapatan untuk kepemilikan minoritas akan ada eliminasi pada sisi debit sebesar 8 juta, yang kemudian pada laba bersih dibawa ke depan akan diperoleh pada PT Induk sebesar 205 juta, kemudian PT Anak sebesar 50 juta dan eliminasi pada sisi debit sebesar 73 juta dan konsolidasi sebesar 182 juta. Kemudian untuk saldo laba akan didapat eliminasi dari PT Anak untuk sisi debit sebesar
100 juta. Kemudian laba bersih dari atas dari hasil penjumlahan maka diperoleh sebesar 73 juta. Kemudian hasil penjumlahan yang diperoleh pada sisi PT Induk sebesar 505 juta dan PT Anak sebesar 150 juta. Kemudian eliminasi sisi debit sebesar 137 juta dan pada konsolidasi sebesar 482 juta. Kemudian pada bagian dividen diumumkan untuk PT Induk dikurangi dengan 60 juta dan PT Anak sebesar 30 juta. Kemudian pada eliminasi sisi kredit sebesar 27 juta dan sebesar 5 juta yang kemudian pada konsolidasi juga akan dikurangi sebesar 60 juta di bawah dari PT Induk. Kemudian didapatlah saldo laba 31 Januari sebesar untuk PT Induk 445 juta. Kemudian PT Anak 120 juta dan pada bagian eliminasi sisi debit diperoleh penjumlahan sebesar 173 juta. Kemudian untuk bagian eliminasi sisi kredit sebesar 32 juta dan konsolidasi sebesar 422 juta. Kemudian untuk bagian tanah eliminasi pada bagian sisi kredit sebesar 200 juta. Kemudian untuk bagian kas piutang usaha persediaan tanah bangunan dan peralatan serta investasi pada saham anak akan diperoleh penjumlahan dari kas PT Anak dan PT Induk sebesar 339 juta, kemudian piutang usaha sebesar 125 juta dan persediaan sebesar 175 juta pada sisi konsolidasi. Kemudian untuk bangunan dan peralatan setelah itu investasi pada saham anak sebesar 258 juta pada PT Induk. Kemudian untuk eliminasi sisi kreditnya sebesar 18 juta dan diperoleh penjumlahan sebesar 240 juta. Kemudian penjumlahan pada sisi debit untuk PT Induk sendiri sebesar 1.707 juta dan PT Anak sebesar 805 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan dijumlahkan antara PT Anak dan PT Induk sebesar 470 juta, kemudian utang usaha sebesar 200 juta pada sisi konsolidasi dan 400 juta ditambah dengan 200 juta pada sisi konsolidasi sebesar 600 juta. Kemudian untuk saham preferen sendiri akan ada eliminasi dari PT Anak pada sisi debit sebesar 100 juta, kemudian untuk saham biasa eliminasi dari PT Anak pada sisi debit sebesar 200 juta dan diperoleh saldo laba untuk PT Induk sebesar 445 juta dan PT Anak sebesar 120 juta. Pada eliminasi sisi debit didapat 173 juta. Nah, pada bagian sisi eliminasi sisi kredit diperoleh 32 juta dan pada bagian konsolidasi diperoleh 322 juta. Kemudian untuk kepemilikan minoritas ada 3 juta, kemudian 60 juta, 100 juta yang kemudian pada hasil akhir dijumlahkan untuk sisi kredit keseluruhan PT Induk sebesar 1.695 juta, kemudian PT Anak sebesar 940 juta dan sisi eliminasi dari sisi debit dan kredit balance antara 473 juta. Kemudian pada bagian konsolidasi diperoleh 2.029 juta. Kemudian pada bagian laba bersih konsolidasi diperoleh untuk laba terpisah PT Induk sendiri sebesar 160 juta, kemudian dikurangi dengan laba antar perusahaan dari bagian realisasi sebesar 20 juta, maka diperoleh laba yang direalisasi terpisah dari PT Induk sebesar 140 juta. Kemudian untuk bagian PT Induk atas PT Anak sebesar laba bersih untuk PT Anak sebesar 50 juta dan bagian proporsional untuk PT Induk sendiri dikalikan dengan 90%, maka diperoleh 45 juta. Dari hasil penjumlahan 140 juta dan 45 juta diperoleh 185 juta. Kemudian untuk kepemilikan minoritas, nilai buku untuk PT Anak pada
31 Desember 2001 diperoleh saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 120 juta, maka total nilai bukunya sebesar 320 juta dan bagian proporsional minoritas sebesar 10% yang kemudian diperoleh kepemilikan minoritasnya sebesar 332 juta. Sekian hasil penjelasan pengerjaan UAS dari saya. Terima kasih.